di sini masih ada yang percaya dan yakin kalau Elemental Dark bakal diadaptasi oleh pihak Monster sebagai kuasa dari Boboiboy. Kalau yang masih yakin, silakan acungkan tangannya kayak Nit. Kenapa Nit bisa yakin? Itu karena di channel YouTube-nya kita bisa lihat di thumbnailnya Monster menyebarkan sebuah foto yang dimana di situ terdapat 8 elemental Boboiboy dan salah satunya itu dilingkari dan diyakini sebagai Boboiboy Dark. Namun sebenarnya itu hanyalah foto Boboiboy Solar yang di-repaint menjadi hitam. Tapi mungkinkah ini adalah foreshadowing kalau suatu saat nanti Monster akan membuat Elemental Dark menjadi salah satu elemental Boboiboy. Who's number 46,853? Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan menjawab dan membacakan pertanyaan kalian hasil dari hashtag Nit Tanya Dong. Oh iya, sebelumnya kalau kontennya hashtag Nit Tanya Dong, berarti yang bakal ditanyain tuh Nit ya, bukan Bang Nat. Jadi untuk kedepannya, kalau ada di konten Nit Tanya Dong kalian nanyainnya ke Bang Nat, Nit nggak akan jawab dan Bang Nat juga nggak akan jawab. Oke? Langsung saja kita mulai. Let's check this out now. Pertanyaan yang pertama dari Azam Dayana, hashtag ditanya dong, Bang, kenapa biskuit Jaya kalau untuk manusia pingsan, tapi kok si Frog tidak pingsan? Please Bang, jawab. Emang Nit yang sebohai ini kelihatan kayak bapak-bapak komisan, terus ketok-ketokin mangkok sambil bilang baso, baso, baso. Ya! Baru aja dibilangin udah abang lagi aja. Sabar Nit, sabar. Kan ini aturan baru, jadi mungkin mereka juga belum ngerti. Silahkan dijawab ya Nit yang cantik. Baik deh, biar Nit jawab. Jadi, Prob kan beda. Dia kan seorang robot dan ia juga punya indera perasa yang berbeda dari manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi wajar aja ketika Prob memakan biskuit Jaya, dia tidak merasakan rasa tidak enaknya karena dia seorang robot. Ini kalau ada yang bilang abang lagi, buat video kedepannya nih bakal cosplay jadi tukang bakso. Pertanyaan berikutnya dari Urlov, hashtag ditanya dong, apakah Boboiboy akan memiliki peliharaan baru seperti Cactus atau enggak? Akan punya peliharaan lagi? Ya ini cuma pertanyaan gabut, gak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi Nit jawab ya. Kalau menurut Nit ya, Boboiboy kayaknya nggak akan punya peliharaan baru. Soalnya Cactus aja sampai sekarang nasibnya belum diperlihatkan. Terakhir kali terlihat Cactus tuh ada di komik Laksamana Taring yang sejauh ini kisahnya masih bersambung karena pada saat Cactus kembali ke markas Stapops, markas Stapops sudah porak-poranda. Entah Boboiboy dan kawan-kawannya itu lupa kepada Cactus. Soalnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2, untuk alur cerita yang terjadi sudah berbulan-bulan setelah kejadian penyerangan Retaka di Stapops. Atau mungkin pihak Monster yang lupa kalau Boboiboy punya peliharaan yaitu Cactus. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Dahlan, hashtag Nit Tanya Dong, Boboiboy fusion apa yang akan muncul di Boboiboy Movie 3? Moga dijawab. Kalau menurut Nit, kemungkinan besar yang bakal keluar itu adalah fusion antara Taufan dan Duri atau Taufan dan Blaze. Karena dua kombinasi itulah yang belum muncul sampai sekarang. Karena kalau kita urutkan, ada sebuah kombinasi antara fusion yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat mereka itu saling terhubung. Sehingga kita bisa mendapatkan 7 official fusion yang dipersembahkan oleh Monster. Pertanyaan berikutnya dari My Love Channel N123, hashtag ditanya dong, Bang Nat yang ganteng atau Kak Nit yang cantik? Apakah perkiraan nama dari Boboiboy Solar dan Gempa? Mungkin perkiraan nama kalau mereka difusionkan. Banyak sih spekulasi yang bisa terjadi. Itu karena penamaan Elemental Fusion itu tidak tergantung dari penggabungan dua nama ataupun benda asli atau nama khusus yang diberikan oleh pihak Monster. Untuk penggabungan dua nama bisa jadi Sofa, atau untuk pemberian nama khusus bisa jadi Glowstone, atau untuk benda asli bisa jadi Lunar atau Bulan.
Pertanyaan berikutnya dari Kalkal, hashtag ditanya dong, Fusion Movie 3 apakah Boboiboy Dark Fusion enggak? Kalau menurut Tit ya, nggak akan kejadian deh. Soalnya sampai sekarang belum ada konfirmasi kalau Boboiboy Dark itu benar-benar ada atau enggak. Pertanyaan berikutnya dari Airlangga Wijaya, hashtag ditanya dong, kalau Boboiboy Fusion, Boboiboy Sori dan Supra dan Boboiboy Lesier dan Gentar, apa yang terjadi? Tolong dijawab. Yang terjadi adalah Monster koslet memikirkan apa yang kamu bicarakan. Soalnya itu udah fusion, sekarang kamu mau fusion-fusionkan lagi. Ya pusing lah Monster. Kalau seandainya trademark fusion ini terus dilakukan, tentunya penonton juga bakal jenuh dengan gimmick seperti ini. Jadi sebaiknya memang ada blow up atau penekanan karakter yang lebih jauh lagi. Contohnya ya seperti Boboiboy, Taufan, Gempa, dan Halilintar di Boboiboy musim 1, 2, 3. Kita tetap bisa menikmati mereka semua walaupun kuasa mereka ya gitu-gitu aja. Daripada kesannya kita dapat kuasa baru tapi B aja yang membosankan. Dan Monster itu bukan tipe rumah produksi yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Penti Dwi Rahayu, hashtag ditanya dong, apa sih Boboiboy terkuat? Please dijawab. Kalau menurut Nit, Boboiboy Solar adalah elemental terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Itu karena balance antara kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya membuat dia pantas mendapatkan gelar sebagai elemental terkuat. Pertanyaan berikutnya dari M Nazrul TV, hashtag ditanya dong, kalau Boboiboy Gentar kuat banget, apakah dia bisa melawan Retaka dan Borara? Please dijawab. By the way, Kak Nit Wibu. Ya nggak apa-apa, Nit Wibu, Nit bahagia dan nggak rugiin orang lain. Kalau cuma Retaka dan Borara, pastinya Boboiboy Gentar juga bisa mengalahkan mereka. Itu karena secara logis aja, elemental fusion itu memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Jadi yang membedakan tuh dari cara penggunaan kekuatan mereka. Ya walaupun Boboiboy Gentar punya mekanisme kekuatan yang cukup rumit, tapi dia juga cukup kuat. Apalagi dia adalah pengendali besi dan pengguna kuasa elektromagnetik. Baik guys, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, mata nih.